prinsip ekonomi ya. Kalau ada permintaan, maka akan diproduksi. Nah, dalam menyusui, supply and demand itu juga seperti itu. Kalau permintaan dari bayi banyak, permintaannya baik, maka produksinya akan terus diproduksi. Jadi penting sekali membiarkan seorang bayi, khususnya yang baru lahir, di 14 hari pertama setelah mereka lahir, untuk menyusu semau dia. Jangan lihat jam, jangan dijadwal. Dibiarkan semau dia supaya produksi ASI itu mengikuti permintaan dia. Itu yang disebut dengan prinsip supply and demand. Ketika bayi meminta dengan baik, menyusu dengan optimal, melekat dengan baik, ditandai dengan puting tidak nyeri, maka produksi ASI kita juga akan sesuai dengan permintaan bayi atau bahkan lebih. Di situ maka proses supply and demand itu bisa terjadi. Hormon prolaktin ini adalah hormon yang untuk memproduksi ASI dan ini hanya bisa bekerja jika payudara kosong dan ada permintaan untuk memproduksi. Jadi satu-satunya cara untuk hormon prolaktin itu aktif bisa bekerja, maka bayi perlu sering mengosongkan payudara, sering mengeluarkan ASI dari payudara ibunya. Untuk itu ibu penting sekali menyusu tanpa jadwal dan biarkan semau bayi kapan dia melepaskannya. Jadi jangan dihitung berapa menit setiap satu payudara dipindahin, jangan. Biarkan bayinya yang menentukan supaya hormon prolaktin itu bisa bekerja dengan optimal. Hormon oksitosin adalah hormon yang mengalirkan ASI. Nah, biasanya kalau ibu-ibu nih ya yang kalau lagi nyusuin kadang-kadang suka kerasa ada rasa turun gitu. Kita nyebutnya let down reflex atau refleks semburan ASI pada payudara. Itu biasanya hormon oksitosin sedang bekerja. Kadang kalau kita dengar bayinya lagi nangis gitu, langsung kayak kerasa gitu. Nah, itu hormon oksitosin yang bekerja. Hormon oksitosin ini bekerjanya kalau ibunya bahagia, ibunya rileks, ibunya tenang, dan ini bisa distimulasi. Stimulasinya seperti apa? Salah satunya jika ibunya pegel, punggungnya dipijat-pijat, apalagi dipijat sama pasangan, sama suami. Wah, ini cocok banget tuh. Biasanya di kelas-kelas AIMI kita suka mengajarkan kepada para pasangan, para bapak-bapak nih untuk memijat punggung ibu untuk meningkatkan kerja hormon oksitosin. Karena memang hormon oksitosin itu sangat berpengaruh dengan kondisi ibu, kondisi mental. Kalau ibu stres tuh bisa turun, bisa tertekan hormonnya. Tapi kalau ibunya bahagia, ibunya senang, itu hormon oksitosinnya akan bekerja dengan baik. Sehingga aliran ASI itu menjadi lancar. Jadi kalau kita pelajari dari kedua hormon tersebut, hormon prolaktin dan oksitosin, kita bisa lihat bahwa ketika ada permintaan dari bayi untuk menyusu, ibu perlu menyusui kapanpun bayi itu mau. Pertama itu, supaya payudaranya mengikuti permintaan anak. Pada saat itu pula ibu juga perlu tenang, ibu perlu rileks, ibu perlu dibantu untuk bisa merasakan ini. Supaya hormon oksitosin yang mengalirkan ASI itu juga bekerja. Untuk itu semua berjalan dengan baik, tentunya perlu dukungan orang-orang yang ada di sekitar ibu. Kalau ibunya misalkan kecapean karena itu bisa menekan hormon oksitosinnya, maka produksi ASI tadi bisa turun, tidak bisa mengikuti supply and demand yang diminta oleh anaknya. Sehingga ini mengganggu sekali relasi menyusui seorang ibu dan anak. Jadi pastikan kondisi ibu itu rileks, tenang, walaupun saya tahu ya baru melahirkan kadang-kadang nggak bisa rileks, apalagi pasti capek banyak hal ya. Tapi upayakan orang-orang yang di sekitar bisa membantu sedemikian rupa supaya ibu itu bisa punya waktu tenang untuk menyusui anaknya kapanpun anak itu mau, dan pekerjaan-pekerjaan lain di rumah tangga mungkin bisa dibantu oleh orang lain yang ada di rumah, sehingga fokus ibu itu adalah menyusui dulu gitu di hari-hari pertama khususnya, supaya produksi ASI-nya terjaga sesuai dengan permintaan anak. Disitulah maka hubungan supply and demand itu bekerja dengan baik, dan hormon-hormon dalam tubuhnya, hormon menyusuinya yaitu prolaktin dan oksitosin itu juga bisa optimal. Seperti saya sampaikan sebelumnya, hormon prolaktin bukan hormon yang bisa dimanipulasi. Satu-satunya cara adalah payudara itu perlu dikeluarkan isinya, perlu dikosongkan ASI-nya, perlu sering disusui gitu, untuk prolaktin bisa bekerja. Hormon prolaktin itu lebih banyak efektif bekerja di malam hari. Untuk itu penting sekali bayi menyusu pada ibunya semaunya di malam hari. Kalau bisa
upayakan untuk tidur bersama anak selalu. Ini membantu kerja prolaktin untuk bekerja dengan optimal. Nah, kalau oksitosin tadi kuncinya ibunya happy, ibunya senang, ibunya nggak capek. Nah, di sini peran dukungan di sekitar ibu itu penting sekali. Bapak-bapak nih, suami-suami bisa tadi memberikan pijatan di punggung, membantu melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah yang lain, membelikan snack atau jajan-jajanan apapun atau makanan-makanan yang ibu suka, itu bisa meningkatkan hormon oksitosin. Jadi peran suami, orang-orang yang ada di sekitar ibu itu penting sekali untuk memastikan hormon oksitosin itu bekerja dengan baik.